Ya, sebelum ke sini, nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk diskusi saja ya, untuk kali ini. Karena ini adalah kuliah perdana, saya akan memberikan ini dulu, sebelum ke kontrak kuliah. Ya, mesinnya kebalik-balik ya, kontrak kuliahnya seharusnya disampaikan di awal, tapi nggak apa-apa ya, di akhir juga nggak apa-apa. Sebelum ke kontrak kuliah, saya ingin berbagi pada kalian ya. Bagaimanakah prinsip untuk meraih kesuksesan itu? Siapa yang di antara kalian yang pengen sukses? Siapa? Sukses fit dunia wal akhirat. Mas Emil pengen sukses ya? Pengen, Bu. Pengen ya. Ya, pada dasarnya semua manusia pengen sukses. Jadi kenapa Bu Sri memberikan materi sebelum ke materi kuliah? Kenapa Bu Sri memberikan materi ini? Karena ini untuk maksudnya Bu Sri untuk menggugah gitu ya, menggugah kita semua, tidak hanya kalian tapi Bu Sri juga ya. Jadi ini ada beberapa prinsip meraih sukses. Saya mengambil beberapa sumber ya. Jadi kalau sukses itu hak semua orang ya, hak setiap orang. Jadi semua orang pengen sukses itu wajar. Nah sekarang kalau pengen sukses itu caranya gimana sih? Nah, yang pertama ini nggak apa-apa ya Bu Sri menyampaikan kayak gini, nggak ada kaitannya dengan PBI, nggak apa-apa ya, sebelum ke materi ya, nggak apa-apa ya. Nah, ini untuk menggugah kalian, menggugah kita semua. Jadi yang pertama adalah bersama itu lebih baik. Artinya bersama itu lebih baik, bahwa berjamaah itu lebih baik gitu, dibandingkan dengan sendiri-sendiri. Contohnya misalnya kalau mengerjakan tugas itu akan lebih baik dikerjakan bersama-sama. Maksudnya kalau tugas kelompok ya, bukan mengerjakan ujian bersama-sama, turun-turunan, bukan ya. Tapi bersama itu lebih baik dibandingkan dengan sendiri-sendiri. Terus sukses itu adalah hak setiap orang. Jadi setiap orang mempunyai hak untuk sukses. Masa lalu tidak sama dengan masa depan. Jadi kalau ada orang-orang yang masa lalu itu untuk pembelajaran saja, untuk sebagai kenang-kenangan saja. Jadi jangan, kalau punya masa lalu yang suram, yang buram, itu tidak usah disesali, karena itu sebagai pembelajaran bagi kita semua untuk meraih masa depan yang lebih gemilang gitu ya. Itu. Kemudian bertanggung jawab atas kehidupan. Jadi kita semua sebagai manusia, kita harus mempunyai tanggung jawab terhadap kehidupan yang sudah Allah titahkan ya, Tuhan yang Maha Esa titahkan kepada kita. Jadi kita harus bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri, terhadap kehidupan kita. Kita juga bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri, dan bertanggung jawab terhadap ya kehidupan keluarga, misalnya keluarga maupun orang lain, dalam hal ini mungkin masyarakat di sekitar gitu. Kita juga punya tanggung jawab itu ya. Jadi jangan cuek-cuek saja, kita punya tanggung jawab. Misalnya ya, ada masyarakat yang membuang limbah sembarangan. Limbah domestiknya itu dibuang di drainase, di saluran drainase. Nah, sebagai seorang calon sarjana teknik lingkungan atau engineer, environmental engineering, apa yang harus kita lakukan? Kalau ada warga masyarakat yang belum tahu membuang limbah di saluran drainase, apa yang harus kita lakukan? Bertanggung jawab terhadap kehidupan itu termasuk lingkungan juga gitu. Apa? Nanda, Mas Nanda. Iya, Bu.
Apa yang harus kita lakukan kalau ada orang masyarakat yang belum teredukasi membuang limbahnya di saluran drainase? Apa yang dilakukan Mas Nanda? Pastinya memberikan edukasi juga sih Bu, atau pencerdasan ke orang tersebut gitu Bu. Mungkin mengenai bagaimana cara pengolahannya yang lebih baik, ataupun nanti menjelaskan tentang dampaknya jika diteruskan seperti itu Bu. Ya, ya betul sekali. Jadi salah satu tanggung jawab kita adalah mengedukasi warga. Jadi termasuk mengedukasi diri kita juga ya. Diri kita juga perlu diedukasi. Jadi bagaimana cara-cara atau prinsip membuang limbah domestik. Karena ini pengelolaan limbah ya, buangan. Tapi industri ya. Tapi kalau ini industri, ini rumah tangga, termasuk buangan rumah tangga atau domestik. Kita wajib mengedukasi di dalam ya, diedukasi. Nah, kemudian semua yang di apa itu? Itu suara apa? Halo? Nan? Iya Bu. Itu tadi suara apa? Bukan dari saya Bu, tadi mic saya sudah saya matikan. Enggak, tak kirain kok kayak ada orang mutah, bukan ya? Enggak sakit ya? Enggak Bu, tadi saya Enggak. juga dengar tapi kurang tahu Iya. dari siapa. Dari siapa nggak tahu ya. Ya sudah, yang mudah-mudahan tidak sakit ya. Semua yang terjadi adalah yang terbaik. Jadi semua yang terjadi pada diri kita ini yang terbaik untuk kita. Jadi Allah akan tahu, lebih mengetahui. Jadi kadang-kadang manusia tidak mengerti. Jadi meskipun kadang-kadang manusia juga tidak semuanya mampu menerima, mau menerima, ridho menerima. Tetapi semua yang terjadi itulah yang terbaik bagi kita, gitu ya. Tuh. Nah, kemudian yang keenam, kejujuran harus menjadi prioritas utama. Jadi kita harus punya prioritas terkait dengan kejujuran. Kejujuran itu macam-macam ya, kejujuran dalam hal di dalam rumah tangga, kemudian kalau di dalam kayak keluarga gitu ya, keluarga, kemudian di kampus, kemudian dalam masyarakat dan sebagainya ya. 7. Kalau saya mau, insya Allah saya pasti bisa. Nah ini adalah kalau kita mau berusaha, insya Allah akan memberikan kita kemudahan. Yang kadang-kadang manusia tidak semuanya mengerti gitu ya. Kalau kita mau itu Allah akan memudahkan kok kalau kita mau. Terus orang yang sukses tidak pernah putus asa atau menghindari berputus asa. Jadi orang yang sukses itu pikirannya jauh dari putus asa. Terus sukses bisa dimulai dari dalam diri dan dari luar. Jadi sukses itu bisa dimulai dari dalam diri kita sendiri. Contohnya hal-hal yang kecil, misalnya untuk meraih sukses itu bangun pagi misalnya. Bangun pagi itu kalau orang yang tidak pernah punya kebiasaan bangun pagi, sulit loh itu. Berat. Tetapi untuk meraih sukses, orang dimulai dari kecil. Bangun pagi itu tadi. Bangun pagi. Jadi kalau zaman dahulu ada orang-orang yang pendapatnya orang-orang tua itu bangun pagi. Kalau bangunnya siang nanti rezekinya akan dipatok oleh ayam gitu. Itu maksudnya seperti itu. Jadi kalau kita bangun pagi itu kan malaikat pemberi rezeki akan keliling-keliling gitu ya. Pagi-pagi tadi keliling-keliling. Oh siapa yang bangun pagi? Oh ini Emil, udah bangun. Vera udah bangun. Nanda udah bangun, Galuh sudah bangun misalnya ya. Jadi seperti itu ya. Kasih rezeki gitu. Dan yang lain juga sama ya. Tuh. Nah, kemudian jadilah orang yang rendah hati dan murah hati. Jadi memang tidak mudah bukan tidak mudah ya. Memang perlu perlu penajaman jiwa ya untuk menjadi seorang yang rendah hati dan murah hati itu. Jadi rendah hati itu apa toh? Apa Vera, Mbak Vera? Ver? Iya Bu. Rendah hati itu apa toh? Rendah hati
Tidak sombong, Bu. Oh iya, tidak sombong ya. Nah, beda dengan rendah diri loh ya. Rendah hati itu beda dengan rendah diri. Kalau rendah hati itu tidak sombong, tidak takabur. Kalau murah hati itu apa? Murah Halo, hati, Bu. apa? Murah hati. Kurang tahu, Bu. Siapa ini tadi? Vera, Murah Bu. hati masa kurang tahu? Galuh apa saja? Hah? Vera, Bu. Oh, Vera. Murah hati nggak tahu? Bingung kata-katanya, Bu. Murah hati itu ya suka memberi, dermawan gitu ya. Jadi jadilah orang yang rendah hati, tidak sombong dan dermawan, murah hati gitu ya. Tuh. Terus tidak ada kesuksesan tanpa komitmen yang kuat. Jadi kalau kita mau sukses, kalian mau sukses dalam kehidupan itu harus punya komitmen yang kuat. Komitmennya apa? Komitmennya yang kuat itu komitmen untuk belajar rajin misalnya. Komitmen untuk bangun pagi misalnya. Komitmen untuk apa ya? Sholat duha misalnya. Atau sholat tahajud misalnya. Itu ya. Terus jangan menyepelekan hal-hal kecil dan sederhana. Jadi untuk meraih sukses itu jangan menyepelekan hal-hal kecil dan sederhana. Contohnya misalnya kalau tadi ya bangun pagi itu kan hal-hal yang sederhana ya, jangan disepelekan. Jadi jangan pernah menyepelekan hal-hal kecil dan sederhana. Misalnya bangun pagi, mandi pagi misalnya, disepelekan. Nah nanti rezeki juga akan jauh menjauhi kita gitu. Tapi kalau kita sudah punya kebiasaan yang kecil dan sederhana, bangun pagi gitu, itu insya Allah nanti kesuksesan akan kita dapatkan gitu ya. Tuh, terus semua yang ada di dunia ini sifatnya fana, tidak abadi. Jadi ini sudah tahu semua ya. Jadi di dunia ini hanyalah sementara atau fana, tapi tidak abadi. Jangan biarkan hal tidak penting merampas kebahagiaanmu. Contohnya gini ya, nggak apa-apa. Ini kita sambilan aja, refreshing gitu. Nanti Bu Sri baru ke materi gitu ya. Contohnya misalnya gini, kita suka ada orang-orang yang punya kebiasaan menggosip gitu ya, gosip. Jadi menggosip apa-apa kehidupan orang lain, tetangga misalnya. Itu kan bagi kita itu nggak penting itu. Nah, ya jangan kita turuti itu hal-hal yang seperti itu. Jadi kebiasaan yang suka menggosip, hal yang tidak penting gitu. Kemudian apalagi ya? Nah, misalnya gini, apa ya? Atau ada yang memberikan contoh ini, hal yang tidak penting merampas kebahagiaanmu. Apa contohnya? Si sampai Satrio, tadi kayaknya ada Satrio nih. Satrio Nungki. Dalam Bu, nggih. Gimana Bu? Jangan biarkan hal yang tidak penting merampas kebahagiaanmu. Apa ini? Artinya apa? Contohnya? Jangan biarkan hal tidak penting merampas kebahagiaanmu. Mungkin melakukan hal-hal yang tidak produktif gitu Bu. Ya, tidak produktif. Ya. Contohnya apa? Contohnya? Cuma bersenang-senang, cuma main-main gitu Bu. Karena waktu muda itu seharusnya digunakan untuk bersusah-susah gitu Bu. Iya. Tapi ya tetap main, tetap penting juga. Iya, itu tetap. Cuman jangan terlalu over untuk tidak terlalu gitu ya. Tidak over. Ya. Terus ini semua perbuatan akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Ini penting juga. Jadi apa yang kita perbuat itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak.
Oleh karena itu kita harus berhati-hati dalam berbuat, gitu, karena dipertanggungjawabkan. Kehidupan sosial yang sebenarnya bukan di online, tetapi justru di offline. Jadi kalau kita lihat mungkin tren-tren saat ini ya, kadang-kadang orang duduk bareng, jejer gitu ya, atau satu rumah pada megangin HP. Yang satu jadi yang satu omong-omongan bukan ya, tadi WA-WA-an japri-japrian sama temennya yang jauh di luar sana gitu. Yang satunya juga antara si A si B gitu ya, padahal itu satu ruangan gitu. Jadi jangan sampai media sosial itu mendekatkan orang yang jauh, menjauhkan orang yang dekat. Jangan sampai seperti itu ya, intinya seperti itu. Jadi media online itu bukan kehidupan sebenarnya, tetapi yang justru yang kehidupan sebenarnya atau realita itu adalah offline. Itu. Jadi kadang-kadang kalau kita terlalu pusing dengan netizen misalnya, pendapat netizen gitu, kadang-kadang gitu toh, nah artis-artis itu, ya sudah itu kan kehidupan kehidupan online itu kan tidak sebenarnya, tetapi yang kehidupan sebenarnya adalah offline gitu. Tapi bukan berarti online itu tidak penting. Nah, ini aja Bu Sri online kok ini, ya penting juga gitu. Tetapi jangan sampai melebihi melampaui batas gitu. Tuh. Terus tidak ada kegagalan, yang ada adalah keberhasilan yang tertunda. Itu ya. Nah, ini adalah beberapa prinsip meraih sukses itu seperti ini. Seneng kan kalau kalian sukses? Nah, ini juga ada ciri-cirinya itu. Orang sukses itu punya ciri-ciri. Seperti apa sih? Orang sukses punya impian yang besar. Jadi orang yang sukses itu punya impian yang besar. Kemudian berani mengambil resiko, tidak berhenti belajar, mampu membaca peluang, menerima kritik dan saran, bekerja keras, cerdas dan disiplin, jarang mengeluh. Nah, ini jarang mengeluh dan banyak bersyukur. Kemudian mampu beradaptasi di lingkungan yang baru, smart dalam mengelola keuangan, gitu ya. Tuh, kemudian mempersiapkan sesuatu lebih awal, misalnya 10-30 menit sebelumnya. Itu adalah ciri-ciri orang sukses. Jadi kalau kalian akan sukses ya, misalnya mau kuliah gitu ya, kuliah jam 9 ya kamu sudah siap-siap 5 atau 10 menit sebelumnya itu sudah siap gitu. Nah, ini I'm possible, I'm-nya jatuh ini. Yang ada possible gitu. Itu dari saya, dari Bu Sri untuk membuka pertemuan perdana setelah UTS di mata kuliah pengelolaan keuangan industri ya. Nah, sekarang saya ke kontrak kuliah ya. Jadi ini kontrak kuliahnya Bu Sri di mata kuliah pengelolaan keuangan industri. Jadi semua mahasiswa kalau Bu Sri wajib join gitu. Meskipun nanti ada juga mahasiswa yang misalnya join tapi disambi makan gitu, sarapan gitu, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Disambi sarapan juga nggak apa-apa. Disambi mandi juga nggak apa-apa gitu. Kemudian semua mahasiswa wajib mengisi daftar hadir. Bentar ini saya kok buka siap belum berhasil ini ya, buka absen. Terus saya di mata kuliah ini PBI saya akan memberikan tugas. Tugasnya sifatnya kelompok. Nah, tugasnya saya beri waktu tenggang waktu pengumpulannya 1 hari. Tenggang waktunya 1 hari saja gitu ya. Terus nilai E diberikan kepada mahasiswa yang tidak mengikuti UAS maupun UTS. Kehadiran kurang dari 75%. Jadi kalau misalnya mahasiswa itu tidak bisa join, itu kalau Bu Sri ya, itu WA aja ke saya ya. Misalnya Bu, ini hari ini saya tidak bisa join karena di rumah saya itu banyak atau baru
ada urusan itu yang tidak memungkinkan untuk bisa join gitu, nggak apa-apa sih. Tapi izin gitu ya, izin sama Bu Sri ya, gitu ya. Gitu. Kemudian ini yang terkait ini tugas mata kuliah. Jadi tugas mata kuliah saya bagi menjadi berapa kelompok ini? 18. Ya ini ya. Nanti fixnya nanti kita bisa diskusi lagi dengan dengan Kormat. Gitu. Kelompoknya 5 orang, ada sekitar 18 kelompok. Kemudian tugas dipresentasikan secara online di kelas. Tugas diberikan pada minggu keempat. Jadi minggu pertama, kedua, ketiga itu Bu Sri ngasih materi. Ini kalau ini karena minggu awal ya, awal-awal pertemuan ini Bu Sri hanya memberikan gambaran umum saja nanti yang akan disampaikan Bu Sri. Nah, kemudian minggu keempat itu saya akan memberikan tugasnya apa. Kemudian minggu ke-5, 6, 7 itu presentasi. Ya seperti yang disampaikan Pak Jun kemarin ya. Jadi kemungkinan per minggu ada 6 kelompok yang presentasi, kemudian alokasi presentasi sekitar 10 menit. Tuh. Ini pembagian penilaiannya, jadi UTS, tugas 1 itu Pak Jun, terus UAS, tugas 2 itu Bu Sri. Itu proporsinya seperti ini. Ya, ini pertemuan yang pertama ya. Yang terkait dengan kontrak kuliah ada pertanyaan tidak? Ya, tak tunggu. Ada pertanyaan tidak yang terkait dengan kontrak kuliah? Gak ada pertanyaan, jelas semua ya? Belum ada mungkin, Bu. Belum ada, Bu. Ya. Ada ya? Belum Ya. ada, Bu. Nah, bentar, ini saya tak buka absen dulu ya. Saya matikan dulu. Nah, ini barcode-nya sudah saya kirim ke Mas Emil dan Mas Nanda ya. Halo? Sudah, Bu. Ya, barcode-nya sudah saya kirim. Nanti silakan kalian absen dulu. Absen yang pertama, yang jam 9, itu absen yang kelas kelas B ya? Nah, kelas B. Kemudian nanti yang kelas A, itu absennya nanti jam 1 ya, Mbak Vera sama Halo? Ya? Iya, Bu. Ya, nanti jam 1. Ini absen dulu kelas B ya. Semua harus silakan absen. Nanti kalau misalnya ada yang tidak berhasil absen, minta tolong WA ke saya, ke Bu Sri. Tapi join ya. Yang penting join dulu ya. Join tetapi tidak
biar berhasil absen itu nanti WA ke Bu Sri. Nanti saya minta tolong Mas Dayat. Ini week pertama ya. Jadi tadi sebelum materi saya menyampaikan kontrak kuliah. Kalau tidak ada pertanyaan ya kita langsung ke ini. Jadi ke sebetulnya pengelolaan ya, ternyata ya. Pengelolaan buangan industri bukan pengolahan ya. Kalau jenis-jenis pengertian industri ya mungkin Pak Jun sudah menyampaikan juga lewat kalian ya, lewat presentasi kalian. Tapi nggak apa-apa, nanti sedikit Bu Sri akan menyinggung jenis-jenis pengertian industri itu apa, kemudian ini kelihatan ya PPT-nya ya? Kelihatan ya? Iya Bu, kelihatan. Terlihat. Ya. Kemudian jenis-jenis industri, kenapa saya memberikan jenis-jenis industri ini, karena tujuan saya untuk kalau kita mengelola buangan industri, kita harus tahu industrinya apa saja. Industrinya itu industri apa gitu. Jadi harus tahu bahan bakunya. Bahan baku yang pertama itu yang pertama kita ketahui. Jadi kalau ingin mengelola, ini sebetulnya bukan pengolahan ya, ternyata pengelolaan. Pengelola. Ya, pengelolaan buangan industri atau PBI. Jadi kalau ingin mengelola buangan industri itu harus tahu dulu jenis industrinya. Kemudian tahu juga, bentar, ini kita diskusi dulu karena kalian kan sudah presentasi ya, mestinya sudah tahu banget itu industri itu apa, kemudian jenis-jenis industri itu seperti apa. Nah, pertanyaan Bu Sri, untuk mengelola buangan industri, yang pertama kali diketahui oleh yang akan mengelola buangan industri itu apa? Mas bukan Anda ya. Satrio, kasih rekomendasi temanmu, satu temanmu yang perempuan untuk menjawab pertanyaan Bu Sri. Satu nggih, Bu. Ya, satu. Yang Mbak. Heni Anissa Putri. Heni. Mbak Heni, halo Mbak Heni. Heni kemana ya? Heni bener ya, Satrio ya? Mbak Heni ya? Iya. Mana ini Heni? Wah, Heni kemana? Selain Heni, Mas Satrio? Ini, Mbak Rizky Ayu Rosami. Mbak Rizky Ayu. Rizky. Iya, Bu. Sebentar. Sebelum Mbak Rizky menjawab, ini ada pertanyaan dari Mas Nanda. Barcode-nya mata kuliah apa gitu ya? Halo Nanda. Iya Bu. Kenapa? Nggak muncul PBI-nya? Bukan saya Bu yang ngechat. Emil atau Bu? Nanda Eka Falah bukan tuh? Oh, itu kakak tingkat angkatan 17 Bu. Oh ya, salah. Kamu itu Nanda Nanda Samsudro ya. Samsusena. Keliru. Iya Bu. Ya sudah. Tapi sudah tak kirim ke Emil kok. Iya Bu. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Mbak, sama tadi?
Rizky Rizky. Ayu, Bu. Iya. Rizky, kalau ingin mengelola buangan industri itu yang pertama kali harus diketahui itu apa toh, Riz? Menurut saya karakteristiknya, Bu. Jadi kayak limbah itu mengandung apa aja biar kita tahu mengolah apanya. Oh gitu ya, karakteristik ya menurut Mbak Rizky. Iya, Terus Bu. Mbak Rizky milih ya, nggak apa-apa. Saya tampung ya jawabannya Mbak Rizky ya. Rizky. Iya, Bu. Kamu Rizky sama? Rizky Ayu. Oh Rizky Ayu. Ya Mbak Rizky Ayu, kamu memilih salah satu temanmu yang laki-laki untuk menjawab pertanyaan Bu Sri lagi. Laki-laki ya, Bu. Iya laki-laki. Rifki Ardian, Bu. Rifki. Iya. Rifki. Halo Rifki Ardian. Rif. Nggih, Bu, halo. Halo, Bu Sri. Halo ya. Rifki. Bu Sri ngasih Ya, pertanyaan. Bu. Jadi sebelum mengelola buangan industri, apa yang dilakukan oleh si pengelola buangan industri itu? Apa yang pertama kali dilakukan? Mengetahui konsentrasinya, Bu. Selain dari karakteristiknya seperti yang dikatakan Rizky Ayu tadi. Ya, Rizky Ayu karakteristik ya. Karakteristik limbah industrinya ya Rizky ya. Iya, Bu. Iya, Bu, kalau iya. Rizky Ayu tadi karakteristiknya. Kalau Rizky, ini namamu Rizky sama Mas? Saya Rifki Ardian, Bu. Rifki. Kalau menurut Mas Rifki itu apa? Konsentrasinya. Oh, Konsentrasi dari salah satu. Dari limbahnya ya? Ya. Terus, satu lagi ya. Rifki merekomendasikan satu nama untuk menjawab pertanyaan Bu Sri tadi. Yang perempuan, Mbak. Rif. Dea Wijayanti, Bu. Dewi. Dea. Oh, dia. Iya, Bu. Iya, Ada hadir, Bu. pertanyaan tuh. Ngerti ya pertanyaan Bu Sri ya? Iya. Iya sama, Yo. Bu, sama kayak Ayu, sama kayak Rifki juga. Sebelum mengolah itu harus mengetahui konsentrasinya sama karakteristiknya terlebih dahulu. Selain itu kita juga harus mengidentifikasi, Bu, limbahnya. Pokoknya sebelum tahu karakteristik berarti kita harus mengidentifikasi dulu, Bu. Oh iya. Sebelum ngerti karakteristiknya dan konsentrasi harus diidentifikasi dulu gitu ya. Iya, Mengidentifikasi apa, Mbak Dia? Limbahnya. Oh, limbahnya. Ya. Ya, terima kasih kalian sudah menjawab pertanyaan dari Bu Sri. Jadi sebelum melakukan pengelolaan buangan industri, itu yang kita lakukan adalah yang pertama, ini karena belum ada di PPT saya, bisa dicatat ya, bisa dicatat. Besok saya masukkan lagi. Saya tambahkan. Jadi yang pertama itu adalah mengetahui apa? Mengetahui apa? Apa? Emil, mengetahui apa? Emil. Tadi karakteristik dengan konsentrasi, Bu. Ya, semuanya betul, tidak salah ya. Jadi sebelum mengelola buangan industri, kita harus tahu yang pertama kali kita ketahui adalah bahan baku industri tersebut. Bahan baku ya. Bahan baku. Ditulis ya, ditulis. Jadi bahan bakunya itu apa? Industri itu. Contohnya ini. Nah, contohnya ini atau ini. Ini gambarnya Bu Sri nih. Ini kira-kira industri apa ini? Jadi kalau contohnya gini, misalnya ya, suatu saat nanti kalian ya, Emil Geraldi ST, sudah sarjana teknik, dia diminta untuk mengelola limbah atau buangan industri di suatu pabrik gitu ya.
Nah, ini contohnya misalnya pabriknya. Kira-kira ini pabrik apa tuh ini? Kok kayak gini? Anu aja, kira-kira aja pabrik apa itu? Apa, Mil? Kalau dari saya pribadi itu mungkin pengolahan minyak, Bu. Oh, minyak ya. Ya, Bu. Ya, boleh minyak. Berarti bahan bakunya apa? Bahan bakunya minyak mentah, Bu. Nah, iya, minyak mentah kan? Ya, Bu. Ya, jadi kalau Mas Emil Geraldi ST, Sarjana Teknik Lingkungan, diminta untuk mengelola buangan industri ini ya, industri yang contohnya ini ya. Yang pertama kali diketahui oleh Mas Emil, Insinyur Emil tadi ya, bukan insinyur ya, belum profesi ya. Sarjana Teknik Lingkungan itu si Emil gitu. Emil harus tahu apa tadi? Bahan bakunya itu apa? Gitu lah. Benar nggak? Setuju nggak nih, Mil? Setuju, Bu. Setuju ya. Harus gitu, harus tahu bahan bakunya dulu. Contohnya misalnya, seandainya ini industri, saya ngambil dari internet. Sebetulnya ini ada sumbernya juga. Apa ini? Bentar. Emil, saya direkomendasikan salah satu temanmu, Mil. Mas Emil. Siap. Yang perempuan ya. Siap, Bu. Saya cari-cari dulu. Cari-cari dulu. Orang apa kok? Mungkin Jen Ivana, Bu. Siapa? Jen Ivana. Oh, Jen Ivana. Ivana, ayo. Halo, Ivana. Iya Bu, halo Bu. Ivana ini bukan Raisa kuwi sapa itu? Van, Kan Bu, temennya Raisa itu siapa tuh? Ivana atau bener ya? Isyana Ivana. bukan? Oh, Isyana ya, Isyana. Nah, kamu Ivana ya. Ivana, seandainya ini pabrik petrokimia, itu kamu diminta untuk mengelola buangan industri, apa yang akan kamu lakukan pertama kali? Apa, Ivana? Saya akan melihat bagian mana yang menghasilkan limbah terlebih dahulu, karena setiap bagian kan pasti mempunyai karakteristik yang berbeda Bu. Nah setelah itu baru tadi setiap bagian itu karakteristiknya apa, terus jumlah buangannya berapa. Ya. Ya, jadi kalau kita diminta untuk mengelola buangan industri, tentunya yang pertama kali kita lakukan adalah mencari tahu bahan baku industri tersebut apa. Bahan bakunya dulu, Mbak. Bahan baku dulu. Bahan baku, kemudian baru identifikasi. Jadi bahan bakunya apa sih? Petrokimia misalnya. Petrokimia Gresik. Itu bahan bakunya apa? Kalau tadi misalnya pengolahan minyak itu kan bahan bakunya minyak mentah itu, ya. Dikasih tahu dulu, dicari tahu dulu. Bahan bakunya apa? Kalau industri seperti ini. Baru kemudian diidentifikasi. Setelah tahu diidentifikasi. Atau sebelum ke situ kamu tahu karakteristik industri ini industri apa dulu ya. Industri primer, sekunder, tersier dan sebagainya. Nah, kemudian bahan bakunya. Bahan bakunya itu apa? Misalnya bahan baku petrokimia itu kan obat apa itu pestisida ya, ada pestisida juga, ada pupuk juga. Jadi berbagai macam bahan baku yang digunakan di situ. Nah, kalian harus tahu dulu bahan bakunya apa. Karena kalau untuk mengolah buangan industri, kalau tidak tahu bahan bakunya, itu akan mustahil. Ya, setuju nggak? Oh, bentar ya, bentar. Ada tamu sebentar. Saya tinggal dulu.
Halo? Iya, Bu. Iya. Ya, jadi harus tahu bahan bakunya dulu. Bahan bakunya itu apa gitu. Contohnya industri ini. Kemudian ini kalau kita lihat ini ada pabrik apa ya ini? Ini saya juga kurang tahu ini karena saya ngambil dari internet, tapi paling tidak kalian harus mengetahui bahan baku yang dipakai untuk limbah industri untuk industri tersebut apa. Karena kalau tidak tahu bahan bakunya, nanti bagaimana kalian mau mengelola emisinya, mau mengelola limbah cairnya, mau mengelola limbah padatnya, gitu kan? Itu. Jadi kalian harus mengetahui ini dulu bahan bakunya. Nah, kemudian setelah mengetahui bahan baku itu mengidentifikasi sumber-sumber limbah. Jadi diidentifikasi dulu sumber-sumber limbahnya. Kalian sudah pernah mendapatkan mata kuliah cleaner protection ya? Teknologi bersih, sudah ya? Sudah? Sudah ya? Nah, sekarang kalau sudah, tak kasih pertanyaan lagi. Wah, ini Bu Sri kok ngasih pertanyaan terus ya? Nggak apa-apa. Cleaner protection. Jadi kalau di cleaner protection, kalau ini pengertian industri ya. Nah, sekarang sebelum ke sini, sebelum ke industri itu apa? Di mata kuliah cleaner protection atau teknologi bersih itu di situ ada pengertian minimisasi limbah, benar nggak? Ada nggak minimisasi limbah? Minimisasi limbah. Ada toh? Wah, ini kok Emil terus ini ya. Coba yang lainnya. Saya akan bertanya ke Galuh. Mbak Galuh. Tadi kan sebelum melakukan pengelolaan buangan industri kan kita harus tahu bahan bakunya industri tersebut apa gitu kan. Bahan bakunya apa, kemudian mengidentifikasi limbah. Mengidentifikasi potensi sumbernya limbah. Mengidentifikasi potensi sumbernya limbah. Jadi limbah itu nanti muncul di kegiatan apa gitu. Nah, kan salah satunya kan ada kalau di sini ada mata kuliah teknologi bersih. Nah, di teknologi bersih itu ada istilah end of pipe. Ada nggak? Istilah end of pipe. Galuh? Halo Mbak Galuh? Iya Bu, suara saya masuk ke Bu? Masuk, wah keren. Kalau end of pipe itu apa Mbak? End of pipe, jadi di mata kuliah Tekber itu ada minimisasi limbah atau sebetulnya minimisasi limbah itu reduce ya. Prinsip reduce dalam suatu industri. Mungkin saya bisa jawabnya kayak gitu. Pengelolaan limbah secara baik dengan sebuah prinsip, Bu. Ya. Belum pernah mendengar itu kata-kata. Kan ada end of pipe, ada cleaner protection, jadi teknologi bersih. Ini soalnya tidak ada di PPT saya diskusi saja. Nanti saya tambahi. Galuh, Mbak Iya. Galuh, coba Mbak Galuh merekomendasikan satu nama laki-laki Mbak. Adinda Putra, Bu. Oh, Adinda Putra. Halo Mas Adinda Putra. Iya Bu, saya Adinda Putra. Ya, Adinda Putra.
Kalian kan sudah pernah mendapatkan mata kuliah Tekber ya, teknologi bersih. Nah, di situ ada istilah cleaner production dan end of pipe treatment. End of pipe treatment. Jadi ada istilah itu. Istilah end of pipe treatment. Coba kamu jelaskan, Mak. Siapa ini tadi? Dinda ya. Mas Putra, panggilanmu siapa, Mas? Putra sih Bu biasanya. Oh, Putra ya. Putra, coba jelaskan, Putra. Jelaskan ke teman-teman apa itu? End of pipe. Menurut saya seperti pengurangan limbah yang berasal dari sumbernya langsung ya Bu, seperti contohnya mengganti bahan baku dari bahan baku yang mungkin berpotensi lebih banyak, contohnya lebih banyak bahan kimianya menjadi bahan baku yang memiliki bahan kimia lebih sedikit sehingga limbah yang dihasilkan bisa terminimalisir. Kemudian mengganti alat produksinya sehingga menghasilkan yang memiliki efisiensi lebih baik sehingga limbah yang dihasilkan pun berkurang, seperti pengurangan limbah yang berasal dari sumbernya, seperti itu mungkin Bu. Ya, itu cleaner production ya Mas. Kalau end of pipe, itu cleaner production. Kalau end of pipe, masa belum pernah mendengar? End of pipe itu seperti treatment yang dilakukan mengubah bentuk limbah ke dalam media lain Bu. Oh iya. Benar tidak Bu? Ya betul. Saya. Betul Mas Putra. Jadi end of pipe itu berarti pengertiannya adalah apa tadi? Mengubah limbah dan memindahkannya ke media lain. Mengubah bentuk ya. Ya, intinya mengubah bentuk limbah. Jadi bisa dikatakan ini apa? Biasanya EOP itu ya, EOP. Nah, kalau sekarang mengubah bentuk limbah ke bentuk yang lain ya. Mengubah bentuk limbah ke bentuk yang lain. Lebih tepat end of pipe treatment, end of pipe treatment atau cleaner production. Lebih tepat mana? Sebentar, ini bukan Putra, tapi kamu isikan salah satu nama Putra. Farah Fadilah Bu. Farah Fadilah laki-laki apa perempuan? Perempuan Bu. Oh Mbak ya. Mbak Farah, coba Mbak Farah apa ya? Bentar. Cleaner production lebih tepat cleaner production atau end of pipe treatment? Iya Bu. Ya. Menurut saya lebih tepat cleaner production. Kenapa? Apa artinya cleaner production? Setahu saya cleaner production itu seperti ini Bu, kayak strategi pengolahan lingkungan itu yang bersifat mengarahnya ke pencegahan terlebih dahulu, dan pencegahan itu diterapkan ke seluruh proses produksinya. Ya, betul Mbak. Siapa ini tadi? Farah ya? Farah. Terima kasih Mbak Farah, jawabanmu tepat. Jadi yang tepat itu adalah cleaner production. Jadi bukan end of pipe treatment.
Karena kalau NO-PEP treatment itu mengolah limbah setelah di ujung itu berarti kan sudah terbentuk limbah, kemudian baru diolah, gitu kan? Tapi kalau cleaner production itu enggak. Kalau cleaner production itu berarti mencegah terjadinya limbah. Kalau mencegah berarti di sini apa istilahnya? Apa Mbak Farah? Istilahnya Preventif, Bu. Mencegah, mengurangi. Preventif bukan, Bu? Iya, preventif. Jadi preventif, jadi mencegah terjadinya limbah. Jadi sebelum terjadi limbah itu sudah dicegah. Dengan cara apa? Ayo, dengan cara apa? Apa tadi siapa ya tadi ada yang jawab tadi? Substitusi bahan misalnya. Jadi kalau selama ini limbah misalnya pabrik pabrik kertas gitu ya misalnya ya. Pabrik kertas. Ya, pabrik kertas atau pabrik Atau kalian yang ngasih contoh. Pabrik apa yang bisa dijadikan contoh untuk substitusi bahan untuk mencegah terjadinya limbah? Pabrik apa? Apa? Kertas ya bisa sebetulnya. Pabrik kulkas misalnya, pabrik kulkas itu kalau dulu kan menggunakan kulkas maupun AC itu kan ada freonnya. Nah kalau sekarang sudah diganti atau freonnya dikurangi gitu, misalnya dikurangi. Kemudian pabrik Coba kasih contoh, Mbak Farah, kamu merekomendasikan satu nama. Substitusi bahan, ya. Cowok atau cewek, Bu? Cowok. Farid. Mas Farid. Kasih contoh, Farid. Pabrik apa yang bisa diupayakan untuk mencegah terjadinya limbah dengan misalnya dengan substitusi bahan gitu. Halo Farid. Mana Farid ya? Halo Farid. Oh, Farid kok nggak ada nih. Ya, selain Farid, Mbak. Farid nggak ada ini. Selain Farid, Muhammad Ashraf. Halo Ashraf. Iya Ibu ya. 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 Kasih salah satu contoh. Pertanyaannya. Kasih salah satu contoh pabrik yang bisa menerapkan cleaner production dalam hal ini adalah substitusi bahan misalnya. Jadi salah satu contoh yang pabrik yang menerapkan cleaner production gitu Ibu. Oke. Saya nggak tahu Ibu. Belum nyari. Ya sebetulnya itu prinsip 3R lagi loh. Kamu kemarin ikut mata kuliah pengolahan sampah tidak? Ikut Ibu. Nah ikut kan itu contohnya kan pengolahan reuse. Prinsip 3R, reduce, reuse, recycle sebetulnya. Intinya itu kok. Cuman kalau ini kan bukan sampah tapi limbah. Reuse misalnya.
Reduce. Apa reduce? Mengurangi. Ya yuk mengurangi apa? Contohnya apa? Mengurangi limbah, Bu. Contohnya pabrik apa? Contoh pabriknya apa ya? Pabrik tekstil mungkin, Bu. Oh ya, pabrik tekstil atau bagaimana upaya pabrik tekstil untuk mengurangi limbah? Apa, Mas Emil? Kok Emil tuh? Siapa ini tadi? Bukan Emil ya? Namamu siapa, Mas? Lupa. Ashraf, Bu. Oh, Ashraf. Ya. Wes pabrik kertas saja yang mudah. Nek pabrik kertas apa? Substitusi bahan misalnya. Iya. Apa? Metode pengurangan limbahnya gitu, Bu, maksudnya. Iya. Apa ya, Bu? Mengganti bahan yang dulunya itu bukan bahan bukan bahan daur ulang misalnya. Kalau dulu ya. Sekarang pabrik kertas membeli kertas-kertas bekas gitu. Oh iya, Bu, berarti dia memakai bahan yang sudah dipakai gitu, Bu. Iya, jadi ya reduce, recycle juga kan? Iya, betul, Bu. Gitu? Ya, sebetulnya prinsip 3R juga ini di industri ya. Jadi tetap reduce, reuse, recycle. Contohnya misalnya pabrik kertas baru Tama Kudus. Ada yang berasal dari Kudus? Halo? Ada, Bu. Siapa yang berasal dari Kudus? Firda Kamila. Firda Kamila. Oh, Firda, halo Firda. Waduh, ini anak-anak kemana ini ya? Oh, Firda, halo. Wah, ini gimana ini? Kalau saya minta on kamera, on cam ini? Kelas sebelah, Bu, ternyata Mbak Firdanya. Salah saya. Kelas sebelah B ya? Kelas A. Loh, kelas A bukankah udah tak minta untuk gabung toh? Oh, bareng-bareng ya, Bu? Loh iya ini, sama ini. Saya bentar, kok salah persepsi nanti. Emil? Vera? Iya, Bu. Ini sudah kamu umumkan, sudah di-invite belum ini anak-anak yang kelas A? Kan hanya 16 orang. Teman-teman kelas A sudah saya teleponin, Bu, tadi. Kok nggak ada, nggak gabung? Mungkin Vera. Siapa ini? Firda nggak ada juga ya? Firda? Kemana kamu, bukan Firda? Kelas A, Bu. Firda Kamila bukan kelas A, Bu. Nah, kelas apa? Kelas B, Bu. Oh, kelas B ya berarti hari ini toh? Sekarang Iya. toh? Iya. Saya minta untuk gabung loh ini. Digabung loh. Kok Farid nggak ada, Firda nggak ada. Ini kalau tiba-tiba Bu Sri, ayo on cam gitu gimana? Farid, kamu tadi kemana, Rid? Iya, maaf Bu, soalnya sambil acara KSL. Oh, sambil ya, nggak apa-apa, disambi nggak apa-apa. Tapi tetap tetap dengerin ya. Soalnya Bu Sri, ini kalau kuliah metodenya seperti ini. Saya minta untuk random gitu, ngambil beberapa ngambil nama-nama mahasiswa untuk menjawab pertanyaan dari Bu Sri. Tadi pertanyaan saya, Farid, karena nyari Firda nggak tahu ini Firda kemana. Iya Bu, bagaimana Bu? Iya, contoh cleaner production itu adalah
pabrik kertas Baru Tama. Tadi katanya Firda rumahnya Kudus, tapi Firdanya nggak ini, nggak tahu nggak apa join apa nggak kurang tahu saya. Nah sekarang Farid kan udah tahu ya, Pura Baru Tama di Kudus itu menerapkan cleaner production. Salah satunya adalah untuk mencegah terjadinya limbah itu melakukan substitusi bahan atau substitusi material, substitusi bahan baku. Nah, bahan bakunya apa, Farid? Dulu apa, sekarang apa? Substitusi bahan baku ya, Bu? Iya. Mungkin ini Bu, apa kan tadi pabrik kertas. Berarti ini apa? Merubah yang kan awalnya dari kertas terus didaur ulang lagi jadi kertas kembali gitu atau gimana, Bu? Mengganti, bukan mendaur ulang ya. Mengganti bahan baku apa, Farid? Mengganti kalau dulu bahan baku kertas itu mungkin pure kayu gitu ya, dari kayu, jerami dan sebagainya, ya toh? Nah, limbah yang diproduksi itu banyak gitu. Banyak. Kamu di mana, Torit? Satu pertanyaan langsung dijawab. Di rumah sih, Bu. Cuman rumah, 2 device agak bingung. Tapi ngerti ya, maksudnya Bu Sri ngerti ya. Jadi di PT Kertas Baru Tama itu dulu itu menggunakan bahan baku jerami, kemudian kayu-kayu dari hutan gitu ya. Nah, sekarang karena sudah menerapkan cleaner production, pabrik kertas Baru Tama yang ada di Kudus tadi, yang Firda kan berasal dari Kudus itu ya. Nah, sekarang mengganti atau mensubstitusi material bahan baku menjadi apa? Menjadi kertas bekas, koran dan sebagainya. Jadi itu. Jadi kalau dulu itu mungkin limbahnya banyak sekali ya. Dia harus end of pipe-nya itu harus kerja ini ya. IPAL-nya harus kerja ekstra gitu. Tetapi karena sekarang itu limbahnya bahan bakunya itu diganti atau mungkin tidak diganti semuanya ya, tapi dicampur gitu ya. Dicampur itu sekarang menggunakan kertas bekas, di mana kertas bekas itu limbah yang dihasilkan menjadi sedikit, berkurang. Jadi kalau dulu limbah-limbah yang ada di PT Baru Tama itu banyak gitu ya, konsentrasinya sangat tinggi gitu. Tetapi sekarang karena sudah mensubstitusi bahan material itu menjadi sedikit, berkurang. Nah ini adalah upaya suatu industri untuk mengurangi limbah, jumlah limbahnya. Jadi sebetulnya di industri pun juga ada prinsip 3R. Jadi kalau kemarin kuliah pengolahan limbah ada prinsip 3R, tapi itu untuk solid waste. Kalau sekarang prinsip 3R untuk wastewater, ya. Jadi untuk tidak hanya wastewater, tapi bisa juga solid waste, bisa juga emisi dan sebagainya. Jadi sekarang dengan adanya substitusi bahan yang ada di PT Nusa Baru Tama di Kudus itu, limbah yang dihasilkan akan berkurang atau sedikit, baik itu limbah padatnya, solid waste-nya maupun wastewater-nya. Jadi limbah cairnya maupun emisinya juga sedikit. Jadi kalau dulu banyak itu karena menggunakan bahan-bahan yang belum istilahnya bukan kok tidak ramah lingkungan, tetapi bahan-bahan yang material yang langsung diambil dari alam gitu. Kalau ini sudah menggunakan bahan tambahan dari bahan campuran dari kertas bekas gitu. Itu jadi cleaner production itu mestinya jadi prinsip cleaner production ini sudah diterapkan oleh banyak industri mestinya ya. Jadi
tidak end of pipe treatment, tapi cleaner production. Karena kalau end of pipe treatment itu mengolah limbah. Jadi industrinya jalan dulu dengan bahan baku yang mungkin tidak ramah lingkungan, kemudian menghasilkan limbah. Nah, limbahnya baru ditreatment. Ini adalah prinsip end of pipe atau EOP. IUP. Prinsip IUP itu tidak jadi sebetulnya kurang ideal juga, tapi yang ideal adalah cleaner production. Jadi di cleaner production di sini ada beberapa aktivitas, salah satunya adalah substitusi bahan. Tadi sudah saya jelaskan. Jadi kalau limbah pabrik Pura Barutama itu menggunakan kertas bekas atau reduce ya. Kemudian reduce terus recycle oleh PT Pura Barutama. Itu fungsinya untuk apa? Tujuannya untuk apa? Untuk mengurangi limbah yang dihasilkan, yang diproduksi. Jadi dengan adanya cleaner production, limbah yang diproduksi akan berkurang atau menurun jumlahnya, volumenya. Gitu. Ya. Nah ini nanti kaitannya dengan macam-macam ya, dengan apa? Kalau tadi Bu Sri ada gambar seperti ini. Nah ini termasuk solid waste-nya dan emisinya, emisi. Jadi kalau dulu ya pabrik sebenarnya tidak hanya Pura Barutama ya, jadi beberapa pabrik itu sudah menerapkan prinsip prinsip cleaner production. Jadi ini dengan adanya penggantian atau substitusi bahan material itu emisi yang dihasilkan juga sedikit. Nah, emisinya sedikit. Jadi kalau dulu itu kayu, jerami itu ya bahan bakunya, sekarang sudah beralih ke kertas daur ulang. Jadi kertas-kertas yang bekas itu dibeli oleh PT Pura Barutama, dibeli kemudian diolah di sana, dipakai untuk campuran. Jadi kalau dulu pure dari jerami, dari bubur kertas itu ya, dari kayu gitu, dari kayu ya, dari hutan berarti ya. Nah sekarang sudah dicampur dengan substitusi bahan tadi. Substitusinya adalah kertas bekas. Oleh karena itu emisi yang dihasilkan juga berkurang. Emisinya ini berkurang. Limbah cairnya juga berkurang. Jadi bisa mengurangi atau mengurangi limbah cair. Kemudian limbah padatnya juga berkurang dan emisinya juga berkurang. Nah ini adalah upaya-upaya industri yang sudah dilakukan oleh industri di Indonesia terutama ya, untuk mengurangi limbah, mengurangi dampak terhadap lingkungan, dampak lingkungan ya. Jadi kalau end of pipe atau EOP itu ya, EOP itu menimbulkan second impact second. Jadi ada impact, jadi ada dampak-dampak yang berikutnya gitu ya. Dampaknya apa? Nah, dampaknya ya berarti apa? Dampaknya kalau misalnya limbah industri atau suatu industri tidak mensubstitusi bahan material yang tidak ramah lingkungan, itu apa yang terjadi? Tapi dia end of pipe itu apa yang terjadi? Apa? Firda tadi belum ada ya, Firda. Oh mungkin Firda ya ada gangguan apa sih? Sinyal atau apa ini? Ya sudah Mbak Firda apa siapa ini? Ini siapa ini? Tolong dimatikan dulu ini. Di unmute. Ya. Ya, jadi yang kena dampaknya adalah lingkungan, masyarakat juga, masyarakat, hewan, flora, fauna dan sebagainya. Jadi kalau industri itu tidak mengolah limbahnya, maka itu tadi ya dampak negatifnya akan mengena manusia juga gitu.
Itu ya. Permisi Bu. Ya. Maaf Bu, dari teman-teman masih ada yang laporan belum absen Bu. Oh ya. Oh Ya. Emil ya. Iya Bu. Ya ya. Bentar. Ya saya ininya saya apa? Assalamualaikum Bu Sri. Saya kirim. Siapa ini? Firda Bu. Ah Firda lah. Firda tak cari-cari kamu. Fir. Lagi nggak bisa join tim. Kenapa? Sinyalnya apa di? Kamu di mana tau Fir? Ya sudah Mbak Firda kayaknya ada kendala sinyal ini. Ya sudah nggak apa-apa Mbak Firda, nggak apa-apa. Bentar ya Emil ya, saya kirim barcode lagi ya. Iya Bu, terima kasih Bu. Ya. Oh iya baru 77 berarti kurang berapa ini 13 ya. Sudah Mas Emil, sudah tak kirim barcode-nya. Baik Bu, makasih Bu. Iya, ya. Ya, ini kok laptop saya jadi ya, ngehang ini gimana ini? Nggak mau bergerak mouse-nya. Ya sudah, nggak apa-apa. Ini sudah jam 10.25. Jadi dipastikan semuanya sudah absen ya Mas Emil ya, Mbak. Siapa tadi? Emil Nanda. Nanda ngingetkan teman-temannya untuk absen. Baik, Bu. Ya, ini untuk pembuka dari mata kuliah pengelolaan hubungan industri. Jadi minggu depan. Tadi sebetulnya Bu Sri mau menyampaikan ini materi yang akan saya sampaikan minggu depan, termasuk macam-macam pengolahan limbah gitu. Tapi karena nggak tahu ini kok laptopnya Bu Sri jadi nggak mau, ini mouse-nya nggak mau digerakkan. Pointernya nggak mau bergerak. Ya sudah, ini sudah 1,5 jam. Sudah cukup ya? Cukup ya? Cukup belum? Iya, Bu. Sudah cukup ya? 1,5 sudah cukup. Kalau online itu juga ternyata nggak membuat orang tidak capek, tapi kadang malah membuat capek juga di depan laptop dari tadi ya. Tapi nggak apa-apa. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini baik tentang tadi saya memberikan sukses, kemudian prinsip-prinsip untuk meraih kesuksesan, kemudian saya menyampaikan kontrak kuliah, terus ini sedikit menyinggung materi tentang PBI, tentang cleaner production, tentang end of pipe treatment gitu. Mudah-mudahan bisa memberikan wawasan kepada kita semua, pada kalian, dan tentunya juga pada Bu Sri untuk selalu tadi belajar terus ya untuk meraih kesuksesan itu kan harus belajar. Tadi kan harus belajar toh. Belajar sepanjang hayat ya. Itu saja dari saya. Jadi mohon maaf ini kelas pengganti meskipun hari Sabtu ini hari libur, tetapi tidak mengurangi mengurangi kebahagiaan kalian ya. Bahagia nggak kalau libur? Bahagia tentunya ya. Jadi meskipun ini hari libur, saya Bu Sri menyampaikan beberapa materi tadi, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua tentang pengelolaan hubungan industri. Itu saja dari saya. Ada pertanyaan tidak? Ada tidak? Kalau tidak saya akhiri.
sampai di sini ya, untuk pertemuan PBI kali ini, hari ini. Tidak ada? Dari Emil belum, Bu. Oh iya, dari Emil. Terima kasih Mas Emil ya. Ya sudah, kalau tidak ada pertanyaan, ya terima kasih ya. Terima kasih kepada mahasiswa PBI, kelas PBI, baik itu kelas A maupun kelas B yang sudah join, sudah gabung di mata kuliah pengelolaan buangan industri hari ini, Sabtu tanggal 31 Oktober 2020. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa membawa manfaat bagi kita semua dan mohon maaf atas segala kekurangan dari saya. Nah, minggu depan kita bertemu lagi di PBI, insya Allah hari Rabu ya, di jam yang seperti biasa disiap. Jangan lupa nanti absen untuk mahasiswa kelas A ya, kelas B, kemudian yang kelas A absennya nanti ya. Halo, Iya, Vera, kelas A absennya nanti jam 1 ya. Bu Sri diingatkan ya Mbak Vera, Mbak Galung ya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat berlibur dan mohon maaf mengganggu liburan kalian, liburan panjang kalian. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu Sri. Iya. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama ya.